jika perbedaan keyakinan membuat seseorang semakin jauh dari Tuhan, hubungan itu tidak akan membawa damai yang sejati. Kasih kepada Kristus harus menjadi dasar yang mempersatukan dua orang dalam pernikahan. Lebih baik menunggu dalam iman daripada mengambil keputusan yang dapat melemahkan kehidupan rohani. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Kamis 23 Juli, judulnya Menikah dan Lajang. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 6 ayat 13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Paulus menegaskan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Ini juga peringatan terhadap percabulan. Menjadi bait Roh Kudus adalah satu-satunya cara untuk kita hidup kudus. Jemaat adalah komunitas Kristen yang membedakan diri dari duniawi, dan ini hanya mungkin dengan kehadiran Roh Kudus. Dalam 1 Korintus pasal 7 ada pelajaran seksualitas yang penting. Pasal ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, petunjuk mengenai pernikahan. 1 Korintus 7 ayat 1-24. Dan yang kedua, petunjuk mengenai hidup melajang. Ini di ayat 25-40. Pasal ini membantu kita memahami bahwa bicara tentang seksualitas itu penting dan perlu. Namun saat membaca 1 Korintus pasal 7, kita harus ingat bahwa Paulus menanggapi pertanyaan spesifik terkait isu-isu di jemaat Korintus. Agar kita tidak salah paham bahwa beberapa pernyataan Paulus kesannya memandang rendah pernikahan, padahal tidak demikian. 1 Timotius 4 ayat 1-3, 1 Timotius 5 ayat 14, dan juga Ibrani 13 ayat 4. Perintah untuk jauhilah percabulan dalam 1 Korintus 6 ayat 18. Ini diapit atau berada di antara gagasan agar bersatu dengan Kristus di ayat 17 dan menjadi bait Roh Kudus di ayat 19. Inilah cara terbaik untuk menjauhi percabulan. Allah menciptakan seks, tapi itu harus dinikmati hanya dalam pernikahan. Seks adalah hak istimewa bagi mereka yang berada dalam pernikahan antara pria dan wanita. Inilah satu-satunya jenis seks yang disetujui Allah dalam Alkitab. Ketika mengatakan jauhilah percabulan, Paulus mungkin teringat pada kisah Yusuf di Kejadian pasal 39 ayat 6-18. Alkitab mengatakan bahwa sebelum rayuan dari istri Potifar, Yusuf lari keluar rumah. Di ayat 18. Ini disebutkan sampai 4 kali di perikop Kejadian 39 ayat 6-18. Alkitab memang tidak menulis secara langsung, tapi jelas tersirat bahwa Yusuf menunggu untuk berhubungan seks hanya dalam pernikahan. Kejadian 41 ayat 45. Yusuf adalah seorang pria muda yang dipenuhi Roh Kudus. Kejadian 41 ayat 38. Dan ia ingin melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Kutipan Roh Nubuat disadur dari The Adventist Home halaman 43 dan juga Counsel for the Church halaman 122-123. Pernikahan adalah keputusan besar yang akan mempengaruhi kehidupan, baik di dunia ini maupun dalam perjalanan iman kita. Karena itu, jangan terburu-buru memilih pasangan hanya karena perasaan atau emosi. Mintalah tuntunan Tuhan dan pastikan pilihan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Pernikahan yang dibangun di atas kasih kepada Kristus akan menjadi berkat, sedangkan pilihan yang tidak bijaksana dapat membawa banyak penyesalan. Seorang pengikut Kristus hendaknya mengutamakan iman dalam memilih pasangan hidup. Jika perbedaan keyakinan membuat seseorang semakin jauh dari Tuhan, hubungan itu tidak akan membawa damai yang sejati. Kasih kepada Kristus harus menjadi dasar yang mempersatukan dua orang dalam pernikahan. Kadang-kadang, mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan berarti berani melepaskan hubungan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Meskipun itu tidak mudah, tapi lebih baik menunggu dalam iman daripada mengambil keputusan yang dapat melemahkan kehidupan rohani. Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi setiap anaknya dan akan memimpin mereka yang percaya kepadanya. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.